Ya, dah. Oke. Ya, jadinya tadi yang saya sampaikan, kegiatan ini, festival ini adalah festival yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, yang mana ditunjukkan oleh kepada siswa SD, SMP, kemudian SMA, SMK, negeri dan swasta seprovinsi DKI Jakarta, yang tujuannya adalah menghasilkan 1.000 karya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini merupakan karya-karyanya yang jelas karya perseorangan, tidak boleh karya gabungan gitu kan, kompilasi atau misalnya apa ya namanya, ya intinya kompilasi, join segala macam itu nggak boleh. Apalagi zaman sekarang menggunakan AI, jadi diupayakan karya apa sih namanya, karya orisinal, karena nanti ada tim juri namanya, eh, eh, saya saya lupa deh Bapak Ibu. Jadi ada tim jurinya itu dari ya kumpulan sastrawan, penulis kayak gitu, yang mana nanti dia akan mengecek keaslian dari karya tersebut itu kayak gitu. Nah, sebenarnya setiap sekolah ini minimal mengirimkan 5 Bapak Ibu. Jadi harapannya itu setiap sekolah bisa mengirimkan 5 dan nanti ada proses seleksi. Tapi mudah-mudahan sih, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya sudah saya tanya ke teman-teman di sekolah lain, ternyata memang sulit ya menghimpun siswa yang punya semangat nulis, kemudian punya komitmen untuk bisa menghasilkan buku. Jadinya ya mungkin tiap sekolah mungkin hanya mengirim 1 atau 2, dan ini saya sangat appreciate kepada teman-teman di 177 bisa, dan komitmen yang kurang lebih sekarang sudah terkumpul 14 siswa yang akan berkomitmen untuk menyelesaikan buku tersebut. Nah, nantinya pelaksanaan ini kan akan dilaksanakan itu selama 3 bulan. Jadi dimulai itu kemarin tanggal 14 Maret, nanti akan berakhir tanggal 14 Juni, yang mana karya itu dikirimkan dalam bentuk satu soft copy dan bentuknya hard copy. Nanti kita akan bahas mengenai soft copy-nya bagaimana teknis penulisannya. Nah, saya di sini tentunya ingin berkoordinasi dengan Bapak Ibu di rumah agar ikut turut apa sih namanya ya, memotivasi, kemudian mengkontrol gitu kan pelaksanaan apa sih namanya penulisan karya yang dilakukan oleh siswa, karena eh, saya akan pesimis apabila kegiatan tersebut hanya di di melalui sekolah aja, maksudnya dilimpahkan kepada sekolah aja. Mengapa? Karena saya pikir orang tua juga eh, turut serta dalam apa sih namanya, dalam meningkatkan prestasi siswa di rumah, sehingga eh, di momen ini harapan saya kita bisa koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan, kemudian supporting kepada siswa kita yang hendak mengikuti kegiatan ini. Nah, berikutnya, karya berupa naskah asli dari penulis, bukan karya plagiat dan tidak ada unsur penggunaan AI atau artificial intelligence yang belum diterbit. Kemudian, karya belum diterbitkan secara komersial dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari penulis yang diketahui oleh kepala sekolah. Nah, eh, ini karya merupakan asli ya Bapak Ibu, tidak ada plagiat. Kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang eh, gabung di grup penulis hebat 177, yang mana itu karya yang dimaksud karya plagiat itu mungkin dari ide, dari kata, diksi, kalimat itu sama dengan karya-karya yang sudah pernah diterbitkan. Nah, itu sangat dilarang ya Bapak Ibu. Jadinya eh, mohon nanti diberikan masukan siswanya di rumah gitu kan. Bagaimana sih untuk apa akibat, ya akibat plagiasi atau segala macam kayak gitu. Kemudian tentunya tidak menggunakan unsur artificial intelligence, karena eh, di di era sekarang dengan mudahnya kita menggunakan AI ya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita lakukan. Nah, ini sangat tidak dianjurkan ya, tidak atau dilarang oleh pihak penjurian, karena itu akan dinilai sebagai yang kreativitas yang tidak murni. Kemudian karya juga belum diterbitkan secara komersil. Nah, ini Bapak Ibu, yang maksudnya karya diterbitkan secara komersil ini, eh, siswa ini
karyanya ini sudah menjadi apa sih namanya asumsi publik ya. Asumsi publik yang mana misalnya diterbitkan mungkin udah ada di Gramedia gitu kan atau di toko buku yang lain. Nah, itu karya tersebut itu tidak boleh tuh, tidak boleh diikut sertakan pada kegiatan kali ini. Tapi kalau misalnya hanya sekedar dilombakan seperti itu ya masih tidak masalah karena kami sudah menanyakan kepada panitia. Nah, berikutnya nih yang paling penting Bapak Ibu, nanti dibuktikan karya tersebut dengan surat pernyataan dari penulis yang diketahui oleh kepala sekolah. Nanti untuk khusus untuk surat pernyataan dari penulis yang diketahui oleh kepala sekolah ini, nanti kami akan buatkan formatnya. Jadi nanti Nanda semua atau siswa semua itu hanya tinggal memberikan judul, kemudian nama kelas, dan tanda tangan. Tentunya nanti ada materai ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harapan kami itu bersedia atau berkenan menyediakan materai eh, ya 10.000 kayaknya deh, materai 10.000 untuk sebagai bukti bahwa eh, karya yang ditulis oleh siswa-siswa kita itu merupakan karya original dan hasil dari pemikiran atau kreativitas pribadi. Gitu. Nih tadi yang saya sampaikan ya, karya belum pernah terbit ya, belum pernah terbit secara terbatas di lingkungan sekolah, keluarga, dan belum bekerja sama dengan penulis komersial gitu. Nah, ini yang tadi disampaikan ya, belum pernah diterbitkan dengan atau kerjasama dengan penulis komersial dan sebenarnya kayak gini Bapak Ibu maksudnya. Jadi sekarang itu banyak banget wahana tempat menulis siswa. Contohnya yang paling familiar itu adalah Wattpad. Nah, di situ itu biasanya karya kita yang ada di Wattpad itu bisa dikomersialisasi gitu sama pihak lain yang berkenan. Nah, itu biasanya nanti penulisnya itu akan dihubungi. Nah, kalau misalnya karyanya sudah masuk ke tahap itu, berarti artinya karya yang dimaksud itu tidak diperbolehkan ya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan ini gitu Bapak Ibu. Jadi harapan saya karyanya ini benar-benar baru gitu kan atau misalnya karya yang memang yang sudah ada tapi masih disimpan nanti apa sih namanya bisa dipublish gitu di kegiatan ini. Nah, karya diperbolehkan sudah terbit di media online non komersil seperti Wattpad, Twitter, Instagram dan media komersial lainnya. Nah, ini yang tadi saya maksud ya di sini tapi hanya baru diterbitkan Bapak Ibu. Yang di atasnya kan di nomor 7 ini kan sudah bekerja sama dengan penerbit komersial. Biasanya ada juga cerpen yang ditulis di Wattpad, terus hak cipta cerpennya itu dibeli tuh, kemudian diterbitkan. Nah, itu yang tidak boleh ya Bapak Ibu, maksud saya seperti itu. Tapi kalau baru cerpennya atau karya siswanya itu baru ada di Wattpad, kemudian eh, ya hanya sebatas itu aja, atau di Twitter, X ya, Bapak Ibu, Instagram, itu masih boleh. Jadi nanti silakan apa sih namanya dikomunikasikan dengan siswanya, bagaimana eh, kalau bisa sih sebisa mungkin karena kita juga ini ya Bapak Ibu apa maksudnya menghindari pembajakan karya kita sebaiknya mungkin kalau mau diupload tapi yang mungkin yang sequel-sequel tertentu aja nggak full cerita harapan saya sih seperti itu karena kalau misalnya yang diupload full cerita itu akan sangat disayangkan bila karya kita itu dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kira-kira sampai sini sebelum saya lanjutkan kepada ketentuan khususnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kah atau dilanjut saja? Halo, kira-kira gimana Bapak Ibu teman-teman yang ngikut? Dilanjut, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini akan saya sampaikan ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu yang harus sebenarnya ini ketentuan khusus ini eh, dibebankan kepada penulis, kepada editor, yang mana editornya ini sebenarnya guru, guru bahasa Indonesia. Jadinya bisa saya sampaikan Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu yang sudah menulis karya keseluruhan nanti akan dikirimkan kepada saya. Nah, ini sifatnya pribadi ya Bapak Ibu. Misalnya kayak Najmi, Najmi itu udah menulis eh, sebanyak katakanlah 80 halaman lebih gitu. Nah, nanti yang proses apa namanya proses editornya nanti bisa Najmi kirimkan pribadi kepada saya.
meskipun kita ada grup, tapi tidak di grup tersebut. Sampai dengan nanti Najmi menjelaskan, Pak, karya saya boleh dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Nah, itu baru bisa saya share ke di grup. Atau misalnya Najmi, kalau misalnya Najmi tidak tidak kehendak maksudnya untuk memberikan karyanya, ya akan saya keep untuk diri saya dan Najmi aja gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini pertama, novel-novel itu dengan tema bebas ya Bapak Ibu, dan judulnya bebas. Tema bebas dan judul bebas, unik dan kreatif, ya, membawa semangat baru yang edukatif, inspiratif, percaya diri, hangat, berani, serta disampaikan dengan teknis yang menarik. Nah, eh, nomor dua, genre novel naskah ini yang diikutsertakan berupa drama, romansa, komedi, misteri, horor atau dan petualangan. Kemudian yang C, novel tidak mengandung unsur sara, ideologi radikal, paham berbahaya, vulgar, erotisme, pornografi, dan ujaran kebencian. Nah, ini Bapak Ibu, yang nomor A sampai C, kebetulan saya udah pernah punya pengalaman di FLS 2N pada tahun 2013 dan 14. Saya alhamdulillah dapat kesempatan di tim editornya FLS 2N di Kemendikbud. Jadinya saya tahu, saya dan teman-teman maksudnya sudah paham betul gimana sih kriteria cerpen atau novel yang menjadi pemenang FLS 2N itu tentunya ada unsur kebudayaan Bapak Ibu. Jadi entah seberapa banyak kontennya, ya, jadi harapan saya karya yang dihasilkan oleh siswa Bapak Ibu jadi ada unsur kebudayaannya gitu. Misal kita di Jakarta mungkin ada unsur kebudayaannya, entah dari misalnya dari tariannya, menceritakan tarian Betawi atau menceritakan apa sih namanya, ondel-ondel, tapi dari sudut pandang penulis gitu. Jadi nggak usah benar-benar emang maksudnya disampaikan dengan full ondel-ondel adalah penjelasan seperti itu, ya nggak usah juga, cuman dari sudut pandang penulis nanti dibawa ke cerita kayak gitu. Boleh. Nah, itu kebanyakan yang mendapatkan predikat juara. Jadi FLS 2N itu eh, festival eh, F- jadi festival seni siswa yang diikuti oleh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang mana siswanya tersebut mengirimkan karya dalam bentuk cerpen atau novel yang nanti akan diseleksi oleh pihak juri. Nah, kebetulan saya itu yang tadi saya sampaikan tahun 2013 dan 14 itu berkesempatan menjadi tim editornya gitu di FLS 2N. Nah, baik dari Sabang sampai Merauke itu pasti yang disampaikan ya cerita-cerita daerah, ya cerita-cerita dengan semangat kedaerahan gitu kan. Temanya tadi bermacam ya, ada yang horor gitu, komedi segala macam, cuma tetap ada unsur kebudayaan yang disampaikan melalui cerita tersebut. Intinya gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini naskah ditulis dalam 80 halaman kertas A5. Nah, ini kebetulan sudah saya berikan Bapak Ibu font layout kertas ini, layout kertas yang dipakai dengan A5 saya sudah sampaikan. Jadinya nanti siswa itu tinggal nulis dengan format yang sudah ada di apa sih namanya di kertas tersebut. Mohon izin Bapak Ibu, nih saya nanti aja deh kalau saya jelaskan dulu ini. Nah, berikutnya di sini ada pengaturan margin segala macam, nanti eh, tidak usah khawatir, nanti akan saya bantu juga sempurnakan. Jadi kalau misalnya siswa Bapak Ibu mau eh, eh, mengatur marginnya segala macam, ini aturannya margin itu sebelah atas dua, bawah 2,5, kiri 2, kanan 2. Kemudian menggunakan line spacingnya 1,15. Kemudian eh, ini ya ketentuannya gitu. Nah, di dalam halaman itu terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi gitu. Nah, di halaman terakhirnya itu bisa diberikan pesan moral dan juga biografi Bapak Ibu. Jadi selain nanti yang harus ditulis siswa karyanya, yang harus ditulis itu juga ada namanya biografi, juga pesan moralnya. Jadi harapan saya nanti jadi penulis itu bisa melengkapi biografi siapa, biografi penulis lah intinya gitu. Nah, apa yang disampaikan ya hal-hal yang sifatnya umum aja nggak apa-apa. Misalnya kayak
nama, kemudian sekolahnya di mana gitu kan, kemudian pengalaman menulisnya seperti apa, mungkin hobi apa yang berkaitan dengan menulis kayak gitu. Dan lain sebagainya yang bisa disampaikan pada kolom biografi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti mungkin bisa chat pribadi atau nanti kita bahas di sini lagi. Nah, berikutnya naskah dicetak dalam bentuk buku. Nah, ini nanti yang tadi saya sampaikan, jadi ada dua versi yang harus dikirim Bapak Ibu ke panitia. Yang itu ada file soft copy yang pertama dan yang kedua ada file hard copy. Jadinya yang file hard copy-nya itu tentunya sudah dicetak dalam bentuk buku. Nah, ini kalau misalnya apa namanya eh, apa kita nanti akan mungkin kerjasama dengan apa nanti untuk mencetak ini saya akan serahkan kepada Bapak Ibu sendiri gitu maksudnya untuk dibantu dicetak dalam bentuk ukuran A5 gitu dan sudah bersampul. Nah, isi buku diperkenalkan dicetak dalam hitam putih atau full color gitu kan atau gabungan misalnya yang ada cergamnya yang nanti ikut cerita bergambar mungkin ada full warna nanti bisa dicetak seperti itu. Tapi kalau misalnya yang novel mungkin hanya hitam putih aja. Nah, di sini sudah bersampul yang maksudnya sampul ini nanti dilengkapi dengan cover buku yang mana cover bukunya sudah juga saya siapkan kurang lebih ada 137 template Bapak Ibu yang bisa dipakai siswa dalam eh, mengkreasikan dirinya. Cuma kalau misalnya mau keluar dari atau misalnya eh, berbeda dari template yang saya sediakan ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting sudah buku tersebut sudah bersampul intinya kayak gitu. Nah, ini khusus untuk ilustrasi cover atau misalnya sinopsis cover gitu kan. Boleh ya, boleh dilengkapi eh, dengan endorsement atau pendapat orang terkenal yang menguatkan. Nah, di sini jadi eh, dalam buku tersebut sebenarnya gambaran saya ini gini. Nanti akan saya minta testimoni dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah Pak Haji Arif, eh, aturan gitu kan panorama mengenai karya dari eh, siswa yang mengikuti kegiatan ini karena besar kemungkinan kalau misalnya dengan testimoni itu bisa membawa nilai plus kayak gitu. Apalagi misalnya Bapak Ibu ini eh, apa namanya bisa mendapatkan testimoni dari orang-orang yang maksudnya sudah apa ya namanya ya terkenal lah maksudnya dalam bidangnya misalnya contohnya kayak misalnya inilah apa eh, penulis-penulis yang sering datang ke sekolahan gitu kan penulis atau sastrawan-sastrawan yang sering datang ke sekolahan testimoni terhadap buku yang dihasilkan. Nah, itu sangat memberikan nilai sekali gitu. Nah, itu nanti bisa ditaruh di bagian cover belakang. Nanti akan saya tunjukkan contoh covernya gitu, Bapak Ibu. Nah, ini saya maaf saya kelewat nih di nomor I. Buku rapi diperuntukkan untuk bacaan publik diperkenalkan menggunakan unsur bahasa serapan atau bahasa sehari-hari. Nah, ini ya memang karena misalnya sastra itu kan tidak dibatasi dengan bahasa yang formal ya, kecuali nanti ada buku yang panduan kayak gitu kayak modul, nah itu harus menggunakan bahasa resmi atau formal. Nah, khusus untuk cerpen, kemudian novel, puisi, eh, dan lain sebagainya itu yang karya sastra itu bebas menggunakan bahasa bebas. Boleh bahasa serapan, bahasa daerah, bahasa keseharian. Nanti akan di apa namanya akan kami koreksi sebagai editor. Nanti akan kami konsultasikan. Misalnya saya nih belum paham nih ini maksudnya apa ya gitu. Nanti akan saya sampaikan. Oh, nanti mungkin akan saya bantu untuk memperhalusnya atau membuat lebih baik lah intinya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu baik novel tadi cerpen itu sebenarnya kaidahnya sama aja gitu ya. Kaidahnya sama aja, ketentuannya sama saja. Nah, ini yang sedikit berbeda Bapak Ibu yang mengenai buku pengayaan. Nah, buku pengayaan ini tema judul bebas, unik, kreatif serta mampu menerkaya wawasan pembaca dalam berbagai bidang. Buku pengayaan harus bersifat edukatif, inspiratif, aplikatif, serta mampu membangun rasa ingin tahu pemikiran kritis dan semangat eksplorasi. Naskah disampaikan dengan teknik yang menarik, komunikatif,
dan sesuai dengan kebutuhan pembaca, baik dalam informasi faktual atau kajian ilmiah maupun panduan keterampilan yang bermanfaat. Nah, ini kalau misalnya saya boleh sampaikan, ini sebenarnya buku pengayaan ini kayak ensiklopedia. Mungkin waktu kita SD itu ada tuh buku ensiklopedia misalnya mengenai kereta api, nah sejarah kereta api, mengenai bentuk perkembangan kereta api segala macam. Nah, ini contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang dimaksud buku pengayaan ini tentunya buku yang bersifatnya faktual. Jadinya bukan fiksi. Kalau mungkin yang tadi ada cerpen, novel, eh, dan puisi, pantun gitu itu fiksi ya, karya fiksi. Nah, ini faktual. Jadinya memang bentuknya jelas, ada dan bisa dipertanggungjawabkan lah. Intinya seperti itu. Nah, tidak mengandung unsur sara, ideologi radikal, paham berbahaya, vulgar, erotisme, pornografi, dan kebencian dan lain sebagainya. Cuma, nah ini yang membedakan buku fiksi yang tadi saya sampaikan dan dengan buku yang sifatnya faktual atau non fiksi, ini tetap menggunakan A5, cuma banyak halamannya itu berbeda Bapak Ibu. Jadi naskah ditulis 50 halaman minimal. Nah, ini yang maksudnya kalau tadi kan fiksi itu 80 halaman ya minimal. Jadi ini 50 halaman hanya kontennya saja. Ini tidak termasuk cover, tidak termasuk halaman kata pengantar, segala macam. Jadi hanya kontennya saja yaitu 50 halaman. Kalau tadi yang karya fiksi itu sebanyak 80 halaman gitu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk ketentuannya sebenarnya semuanya sama. Nah, kembali lagi nanti kalau misalnya kemarin sepengetahuan saya sih teman-teman kita atau siswa-siswa kita itu yang bergabung di grup sepertinya tidak ada yang hendak mengambil ini ya buku pengayaan semuanya sifatnya fiksi. Tapi nanti apabila di tengah jalan ada siswa kita yang oh pengen ganti nih, oh pengen ganti jadi buku pengayaan, oh ya udah nggak apa-apa. Nanti apa sih namanya ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi buku pengayaan itu contohnya kayak gimana sih? Ya mungkin contohnya itu kayak ensiklopedia gitu. Ensiklopedia mengenai yang satwa gitu yang ada di apa sih namanya yang ada di SD lah seperti itu. Mungkin nah, di perpus tahun kita juga ada sih contohnya gitu. Mengenai satwa, mungkin transportasi, kemudian alam dan segala macam itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini eh, yang berikutnya itu cerita pendek ya. Cerita pendek ini sebenarnya sama sama kayak novel gitu. Nah, bedanya itu kalau cerita pendek, naskah ditulis satu penulis, ya, satu buku satu penulis. Meskipun dalam cerita pendek ini katakanlah dalam satu buku, mohon maaf, dalam satu buku itu misalnya terdapat katakanlah 10 cerita. Nah, itu 10 ceritanya itu harus satu penulis Bapak Ibu. Jadi nggak boleh tuh misalnya satu kelompok terdiri dari 5 orang, satu orang itu dua dua cerpen gitu mengirimkan itu nggak boleh. Jadi murni hanya satu apa namanya penulis. Jadinya misalnya tadi Sajwa mau nulis cerpen ya udah dari cerita 1 sampai cerita 10 katakanlah itu harus yang nulis Sajwa aja. Nah, mohon izin Bapak Ibu, mungkin di sini masih ada yang kebingungan mengenai perbedaan cerpen atau cerita pendek dengan novel. Jadi sederhananya gini Bapak Ibu. Kalau novel itu tokohnya dari awal sampai akhir cerita itu sama. Karakternya, karakter tokoh dari awal cerita sampai akhir cerita atau buku itu berakhir itu sama gitu. Misal di di suatu tokoh novel namanya katakanlah ya Alex. Alex ini ada setiap cerita meskipun di novel tersebut ada sequel 1, sequel 2 atau misalnya subbab ya, bab 1, bab 2 atau misalnya babnya itu diganti dengan judul yang seakan-akan kayak cerpen. Tapi itu bukan berarti novel itu diganti jadi judulnya cerpen, enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap judulnya tetap novel, judulnya tetap novel yang mana ada sequel-sequel tertentunya gitu Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan apa sih namanya dengan cerpen, kalau cerpen ini sekumpulan karya Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu buku itu terdapat 20 karya. Contoh ya, misalnya eh, cerpen romansa remaja itu judul besarnya. Nanti di satu sequel ada cerita yang mengenai dengan
apa sih namanya, keceriaan remaja, katakanlah temanya gitu ya, temanya keceriaan remaja. Di keceriaan remaja itu tokohnya misalnya ada Abel, ada Beno, nah ada Cica gitu misalnya. Nah, nanti di cerita yang lain Bapak Ibu, ya misalnya di cerita kegalauan remaja, no, tokohnya itu bukan Beno, Abel, Cica, bukan. Jadi tokohnya itu ganti lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau cerpen itu hanya satu kali konflik dan sekali selesai. Jadi halamannya itu nggak sebanyak dengan novel. Mungkin kalau misalnya cerpen itu katakanlah cuma 15 atau sampai dengan 30 halaman gitu. Atau misal 20 halaman lah. 15 sampai 20 halaman. Tapi kalau misalnya novel bisa 100 halaman itu juga mungkin ada banyak yang novel yang lebih dari 100 halaman gitu Bapak Ibu. Jadi itulah teknis perbedaannya. Nah, nanti Bapak Ibu tidak usah risau kembali lagi untuk penulisan atau layout segala macam nanti akan kami bantu. Jadi saya nanti bersama tim saya itu ada Pak Scam, ada Pak Iwan gitu kan. Nanti akan kerjasama dalam menyelesaikan ini gitu kan, menjadi editor ini gitu kan. Nanti yang mana nanti hasilnya itu akan didiskusikan secara pribadi, private gitu kan. Eh, Nah, itu Bapak Ibu sekali lagi tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kami dari perwakilan 177 itu mendampingi siswa itu tanpa adanya biaya. Jadi kami kepengen intinya siswa itu punya karya yang bisa dibanggakan oleh dirinya dan bisa memacu siswa lain atau bahkan dirinya dalam menghasilkan karya-karya yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir Bapak Ibu, cerita anak. Cerita anak ini berupa buku cerita dengan tema judul yang bebas, unik, kreatif. Cerita harus membawa nilai-nilai edukatif, imajinatif, inspiratif, serta menggugah rasa ingin tahu. Kisah ini yang disampaikan ringan, hangat, menyenangkan, serta mampu menanamkan karakter positif seperti keberanian, kepercayaan diri, empati, dan semangat eksplorasi. Penyampaian cerita harus menarik sesuai dengan dunia anak-anak dan dapat dikemas dengan ilustrasi yang mendukung. Mungkin di sini ada cerita, terus ada ilustrasinya ya Bapak Ibu. Jadi apakah kalau misalnya tadi mungkin mungkin nanti ada pertanyaan, apakah misalnya cerpen sama novel nggak boleh ada ilustrasinya? Ya boleh, boleh banget. Cuma itu ada 80 halaman, itu 80 halaman bersih tanpa adanya ilustrasi. Jadi kalau misalnya katakanlah di dalam halaman itu ada ilustrasi, berarti 80 halaman lebih nih Bapak Ibu minimal gitu. Nah, kalau cerita anak, ini khusus cerita anak, terdiri dari 50 halaman Bapak Ibu, yang terdiri dari gambar 10 atau 20%. Katakanlah dari 50 halaman ini, katakanlah 20%-nya itu mungkin 10 halaman ya Bapak Ibu. Jadi 10 halaman itu boleh berisikan gambar, terus 40 halaman itu isinya tentang kontennya gitu yang dimaksud. Jadi cerita gambar itu seperti itu. Jadi eh, mungkin kayak buku-buku cerita yang kita biasa baca, kayak cerita Abu Nawas kayak gitu kan, terus kayak cerita dongeng, katak dalam tempurung lah segala macam. Nah itu kan ada unsur gambarnya ya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya di kertas ini tuh kertas ukuran A5 yang mana kecil, kalau misalnya gambarnya besar, berarti total semua gambar ketika dijadikan satu itu maksimal 10 halaman. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Atau 20% ya, mohon maaf 20% dari total halaman. Jadi kalau siswa itu menghasilkan 50 halaman, berarti 10 halaman itu isinya gambar dan 40 halaman isinya teks. Tapi kalau misalnya beda cerita lagi, kalau siswa menghasilkan katakanlah 80 halaman, berarti 20% ya dari 80 itu kurang lebih sekitar 16 halaman boleh berisikan gambar seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pengaturannya tadi sama untuk layoutnya, margin, kemudian segala macamnya, spasi gitu. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Nanti menggunakan apa sih namanya? Font, jenis font itu sebenarnya bebas. Tapi kalau saya menyarankan mendingan Old, Bookman Old gitu. Nanti di Microsoft Word itu ada namanya font Bookman Old gitu. Tapi kalau misalnya dirasa kurang baik ya nggak apa-apa sih, itu sih selera aja gitu Bapak Ibu. Ya ini tadi sama cerita anak, cerita bergambar untuk anak gitu kan. Nah
Nah, ini tadi yang ketentuan gambar atau ilustrasi yang bagian terakhir. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari yang karya-karya ini, ketentuan karya, ada yang mau ditanyakankah? Silakan Bapak Ibu. Pak, Ya, silakan. anu, Mama izin, Najwa, Sajwa. mengenai yang cerita anak, itu Mm-mm, kan sudah dibuat gambarnya. mm-mm, Yang saya tanyakan, apakah itu gambarnya gambar manual atau boleh pakai digital art? mm-mm. Kalau saja biasanya kan dua-dua bisa tuh, Iya, karena iya, memang dia hobi gambar. iya. Eh, kecuali, cuma sekarang kan orang sudah pakai Canva ya. Mm, Itu boleh nggak pakai Canva atau memang dia yang buat sendiri gitu. Oke. Itu kalau di digital art itu kan dia nanti menggambarnya itu kalau saja biasa pakai InDesign dia biasanya Mm-mm, kalau nggak pakai Procreate dia biasanya kan mm-mm. apakah sistem gitu boleh. Iya, Terus siap Pak. yang kedua untuk yang hard copy-nya itu Mm-mm, apakah untuk apanya covernya itu bisa dibuat dengan digital art gambarnya gitu. Jadi iya, imajinasi anaknya gitu. iya, siap Mam. Ya, itu aja Pak. Terima Oke, kasih. ya baik. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mengenai ilustrasi yang ada dalam cerita, apakah boleh menggunakan digital atau misalnya gambar dengan tangan manual atau misalnya bahkan misalnya mengunduh dari gambar-gambar misalnya katakanlah template yang ada di Canva dan segala macam. Dan berikutnya pertanyaannya adalah yang gambar di cover itu boleh dikreasikan dengan misalnya digital atau dengan lainnya gimana pertanyaannya seperti itu ya Mam ya, kurang lebih ya Mam. Ya, Ya jadi eh, nah ini di sini sih langsung jawabannya ada di ketentuan sini Mam. Jadi untuk ketentuan gambar dan ilustrasi eh, selain buku cerita bergambar untuk anak, menunjang gambar ilustrasi diperbolehkan dibuat orang-orang lain dengan mendapatkan persetujuan dari pembuat ilustrasinya. Jadi gini, Mam, kalau misalnya saya ambil simpulannya di sini, misal Sajwa ini biasa membuat misalnya apa ya namanya? Mohon maaf, Mam, ini saya sambil cas dulu laptop saya. Ya, misalnya Sajwa itu eh, biasa menggunakan bantuan digital. Nah, ini diperbolehkan dengan menyertakan sumber atau link ya dalam gambar tersebut. Nanti di dalam daftar apa sih namanya, Mam? Daftar isi. Nanti di situ mungkin ada daftar gambar gitu kan. Nah, di bawahnya daftar gambar itu nanti ada penjelasannya gitu kan. Sumber misalnya https canva.com misalnya atau seperti apa. Nah, itu boleh gitu kan. Nah, atau juga misalnya ada siswa yang tidak bisa membuat gambar gitu kan, tapi dibantu oleh orang lain gitu. Untuk ilustrasinya gimana? Boleh, boleh banget. Nanti ini akan ditulis kreditnya di halaman buku awal seperti itu. Kira-kira begitu Mama Sajwa. Mm-mm. kalau misalnya dia menggambarnya itu pakai aplikasinya, dia gambar Pak. Dia Iya, gambar di tab, di iPad-nya dia gambar sendiri. mm-mm. Tapi dia menggunakan Procreate atau InDesign. Jadi Iya, bukan Canva. Kalau Canva kan template udah disediain. iya, Nah, tinggal mengkreasikan. Kalau InDesign sama Procreate, InDesign ini benar-benar menggambar Pak. Itu iya. apakah harus ditulis juga tuh menggunakan InDesign apa Oh gitu? iya, kalau misalnya memang berarti kan jatuhnya kayak gambar manual ya, Mam ya. Ya, tapi Eh, di menggunakan alat gitu ya, Mam ya. iya, menggunakan Ya, alat benar. ya itu berarti nggak usah, Mam. Kalau kayak gitu nggak usah, Mam. Oh, gitu. Di sini kan yang banyak menjadi ini nih siswa ini kesulitan nih gambar manual itu kesulitan. Jadi dia menggunakan Canva sebagai media. Jadi template hanya tinggal ngambil gambar dari sini dari sana dan jadikan gambar. Nah itu harus dicantumkan linknya gitu kan. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak saja sebenarnya kayak gambar manual bedanya ini dengan alat. Kalau misalnya gambar manual mungkin nanti di scan jadi gambar atau fotonya gitu. Nah kalau saja kan bisa langsung gitu ya Mam ya. Iya, iya, dia bisa Iya, gambar. ya, begitu. Jadinya tidak perlu kalau misalnya menggunakan apa sih namanya yang alat tadi, yang ibis pen itu. Itu seperti itu.
Bapak Ibu mengenai ilustrasi dalam karya. Jadi apa sih namanya karya ini Bapak Ibu murni 100% buatan siswa kita gitu termasuk apa sih namanya kalau misalnya ini kecuali itu ilustrasinya. Kalau misalnya ilustrasinya ini boleh dibantu oleh orang lain, katakanlah temannya, katakanlah kakaknya, tapi yang jelas nanti diberikan kredit di bagian halaman buku awal. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Ini di sini pendamping ya, Bapak Ibu. Pendamping itu kami guru bahasa Indonesia gitu kan. Karena nanti akan kami teliti mengenai struktur kebahasaannya gitu kan. Mungkin mengenai tanda baca dan diksi dan lain sebagainya. Ya kan, tanpa kami mengubah bahasa pemustaka belajar. Maksudnya bahasa pemustaka belajar ini artinya maksudnya konten atau karya dari siswa. Nah, ini kalau misalnya khusus yang untuk apa namanya penelaah guru mata pelajaran yang berdampingan telaah untuk validitas karya contoh guru sains mengenai eh, karya yang berkaitan dengan sains tadi yang buku pendampingan itu ya tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini eh, semuanya sudah tertera di sini, nanti akan kami sampaikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ketentuan pengiriman naskah. Sebisa mungkin saya titip ke Bapak Ibu karena deadline-nya itu tanggal 14 Juni. Jadi kami harapkan mungkin di Juni awal tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni itu deadline dari kami pribadi karena nanti editor itu akan membutuhkan waktu Bapak Ibu, mohon izin. Jadinya nanti saya minta kerjasamanya Bapak Ibu untuk memotivasi siswanya. Deadline di kami pribadi itu tanggal maksimal 5 Juni, yang mana nanti tanggal 5 sampai tanggal katakanlah 14 kami akan sorry, tanggal 5 sampai tanggal 12 satu minggu kita akan koreksi. Nanti setelah itu kalau ada perbaikan silakan diperbaiki dan sisanya nanti tanggal 13, 12 atau 13 nanti bisa dikirim karyanya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, siswa ini juga sebenarnya sudah mendapatkan grup resmi Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir. Grup resminya itu yang diadmini oleh Dinas Perpustakaan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mohon izin Bapak Ibu, ini saya akan share juga contoh apa sih namanya, contoh lembar penulisan. Oh, contoh lembar penulisannya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, bukan yang ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa terlihat nggak ya Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Nah, ya jadi file ini sudah saya berikan juga, saya sudah berikan ke teman-teman yang ikut. Jadinya di sini nanti tinggal dirubah aja Bapak Ibu, yang fontnya ini bisa dirubah gitu kan. Jenis fontnya ini bisa boleh diganti yang kira-kira lebih menarik atau seperti apa terserah. Nah, ini yang bagian awal di sini judulnya Bapak Ibu ini eh, waktu itu saya pernah membuat antologi karya siswa, cuman emang tidak sempat di ISBN kan gitu ya Bapak Ibu. Jadinya hanya untuk internal saja, yang mana waktu di kelas 7C tahun 2001-2022 itu saya sempat mengumpulkan karya-karya siswa. Nah, ini saya jadikan buku, tapi buku itu eh, dicetak untuk kebutuhan orang tua. Jadi waktu itu tuh saya sempat iseng di kelas 7C tahun 2021-22, saya kumpulin karya siswa kelas 7C, kemudian habis itu saya cetak menjadi buku, dan alhamdulillah beberapa Bapak Ibu ya ada yang menghendaki, dan kalau misalnya menginginkan silakan dicetak secara mandiri, itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti judulnya kemudian ini sih sebenarnya kayak sequelnya tentang apa kayak gitu kan, atau misalnya penjelasan lebih detailnya seperti apa boleh diberikan, boleh juga enggak. Nah, kemudian di sini nanti editornya di sini saya, kemudian eh, apa namanya ya, di sini desain sampulnya siapa kalau misalnya tadi ada ada siswa atau misalnya temen atau misalnya yang lain atau kakak yang berkenan untuk membuat desain sampul, nanti harapan saya sih di sini ditulis namanya gitu kan dengan jelas. Nah, ini nanti cetakan pertama berarti
tanggal katakanlah berarti Juni 2025. Nah, ini penerbit. Nah, ini dikosongin aja Bapak Ibu ya. Ini dikosongin aja. Nah, ini kata pengantar. Kata pengantar ini yang apa sih namanya? eh Nanti dari kami ya, dari kami nanti akan kami buatkan dari editor, ini akan kami buatkan kata pengantar, kemudian daftar isi juga nanti akan kami susunkan, tapi formatnya seperti ini. Nah, di terakhir ini ada biografi penulis Bapak Ibu di halaman terakhir. Di halaman terakhir dalam buku ini biografi penulis. Nah, ini daftar isi nanti silakan diganti saja Bapak Ibu. Silakan diganti saja, mungkin subbab gitu kan, subbab atau apa gitu kan nih, misalnya judul dari bab tersebut, misalnya judul cerpennya bisa digantikan di sini gitu kan. Nah, ini sambutan. Nah, ini sambutan sih sebenarnya nggak usah. Nanti kecuali yang kata pengantar akan saya buatkan atau nanti akan saya majukan kepada kepala sekolah atau Bapak Wakil Kepala Sekolah gitu kan untuk memberikan pengantar gitu kan dari karya tersebut. Sampai sini dulu Bapak Ibu, kira-kira mau tanyakan lagi kah? Jadi ini formatnya Bapak Ibu sudah memenuhi A5. Jadi nanti tinggal siswa itu tinggal ditulis aja. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu cetak jadi sebuah buku, nanti ini sudah sesuai formatnya. Nanti formatnya sudah sesuai, nanti jadi tinggal di apa sih namanya disusun saja. Dibilang aja nanti di printnya buklet, di print buklet kayak gitu. Biasanya sih saya kalau nge-print kayak gini sih di stand itu di belakangnya itu ada fotokopian yang bisa ngeprint jadi buku tersebut kayak gitu sih. Kayak gitu Bapak Ibu. Silakan ada yang mau tanyakan kah? Oke. Nah, ini akan saya share juga Bapak Ibu. Akan saya share juga ini cover Bapak Ibu. Nah, ini eh, yang saya maksud tadi template cover ya Bapak Ibu ya. Jadi ini template ini saya dapatkan dari Pak Haji Arif yang tempo hari jadi Pimpro pengadaan buku guru. Jadi kami ini dari si 177 itu pernah waktu itu pernah ditarget untuk menghasilkan satu guru itu satu buku ya. Satu guru satu buku yang mana oleh Bapak pengawas SMP 177 itu, sorry, Ibu pengawas Bu Esther tempo hari tahun 2023, 22, 22, 23 gitu kan. Nah, itu diharapkan bisa menghasilkan buku. Nah, untuk itu jadi Pak Haji Arif itu memberikan ini template cover. Jadi template-nya ini sudah sesuai dengan halaman tadi Bapak Ibu. Halamannya itu A5 gitu ya. Nah, ini juga udah sesuai dengan A5. Nanti kalau misalnya ada siswa kepengen, misal katakanlah ya, mau yang katakanlah yang ini gitu kan. Nanti tinggal diambil aja, yang lainnya dihapus terus diganti kalimat-kalimat ini. Tadi kalau misalnya kayak Sajwa nih misalnya, Pak, desainnya pengen kita rubah gimana? Ya udah nggak apa-apa, tapi ukurannya tetap sama nih, Mam. Ukurannya tetap sama menggunakan ini A5 ini, tapi nanti kalau mau merubah desain segala macam ya sangat diperbolehkan kayak gitu Bapak Ibu. Jadinya jadinya ini totalnya ada 137 template yang bisa dikreasikan oleh siswa. Saya harap sih siswa ini lebih lebih jago ya, tentunya lebih jago dalam mengkreasikan gambar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sinopsis atau narasi atau juga apa sih kayak apa sih namanya testimoni dari pakar gitu kan atau misalnya tokoh nanti bisa dituliskan di sini gitu. Nah, di sini ISBN itu nanti dikosongkan aja. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Di sini berarti nama penulis diganti nama penulisnya, kemudian judul bukunya, mungkin mungkin ada subjudulnya yang bisa diganti. Nah, ini dikosongkan aja nggak apa-apa. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini formatnya sudah saya berikan ke teman-teman semua. Nanti kalau misalnya mau dikreasikan dengan senang hati, kalau misalnya mau ditanyakan dengan senang hati. Kira-kira begitu Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu untuk diskusi kita seperti apa? Apa Iya, uh, silakan Ibu. untuk konsultasi anak-anak dengan guru itu dibatasin jamnya atau bagaimana, Pak? Enggak sih Atau Bu, bebas? bebas aja, Bebas. bebas aja. Heeh.
Kami tidak memberikan jadwal konsultasi, bebas aja nanti by Japri aja gitu. Oh, Mam. by Japri. Iya, by Japri saja. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu yang ada di sini ya. Misalnya nanti eh, siswanya itu pengen konsultasi baik sama saya atau Pak Skem gitu kan ada Pak Iwan. Nggak apa-apa, kapan saja. Yang penting nanti pas ketemu boleh WA saja. Kemudian nanti ditanyakan seperti apa sehingga nanti ya mungkin kalau misalnya kita liburan ini apa ya namanya bisa by WA. Kalau misalnya nanti udah ketemu, nanti bisa ketemu di perpustakaan kah atau di saung atau segala macam seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin Mama Najwa lagi atau Sajwa mau bertanya lagi kira-kira. Sudah, Pak. Ya, Makasih. jadinya gini Bapak Ibu. Sebenarnya kegiatan ini ya, poin pentingnya itu siswa itu bisa berani menghasilkan karya. Yang mana nanti karyanya itu akan diapresiasi oleh Pemprov DKI dalam bentuk buku yang sudah ber-ISBN. Gitu Bapak Ibu. Jadi setidaknya apabila anak-anak kita mengikuti kegiatan ini, jadi nanti katakanlah mengikuti kegiatan ini kemudian berhasil nih lolos. Apa sih bentuk hadiahnya? Katakanlah seperti itu ya. Bagaimana sih bentuk hadiahnya? Nah, hadiahnya itu berarti buku yang sudah ada ISBN-nya. Jadi nanti buku yang sudah ada ISBN-nya artinya buku tersebut legal. Legal itu maksudnya resmi, sudah ada dilindungi hak cipta. Jadi nanti katakanlah nih penulis di STT ini jumlahnya yang tadi saya sampaikan ada 14 siswa ya. Jadi nanti 14 siswa tersebut mungkin bisa kalau ada bootcamp katakanlah di Monas, ada di mana segala macam nanti bisa ikut ya kan bisa memamerkan karyanya dan termasuk nanti kita dari pihak sekolah akan endorse ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Tentunya kita akan bawa buku dari teman-teman penulis di 177 ini ke bazar tersebut. Nanti mungkin bisa dipublish, mungkin bisa dikomersilkan, yang mana nanti hasil komersialisasi itu akan kembali lagi kepada siswa secara pribadi. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi harapan saya kepada siswa itu bisa turut serta. Nah, mengapa sih pertanyaannya mengapa perlu ada Zoom seperti ini? Karena karya yang eh, dihasilkan ini sebenarnya bukan sebagai tugas ya Bapak Ibu. Jadi perlu saya sampaikan, ini bukan sebagai tugas. Jadi ini sebagai kemauan dari kemandirian yang nanti berbuahnya karya. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang sedikit siswa yang saya masukin ke grup itu hanya 14 yang mana saya sudah tanya besar komitmennya untuk mengikuti kegiatan ini gitu Bapak Ibu. Jadi harapan saya Bapak Ibu orang tua di rumah juga ikut tadi apa sih namanya memberikan apa sih namanya saran, masukan, mengkontrol kegiatan, mungkin menanyakan bagaimana sih eh, perkembangannya, kemajuan karyanya, mungkin ada yang apa konsultasi segala macam. Nah, itu akan saya akan sangat senang sekali, saya tentunya akan terbantu sekali gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan di rumah apalagi kita itu nanti akan libur Lebaran atau Ramadan itu Bapak Ibu sampai dengan tanggal 9. Tanggal 9 April baru masuk lagi itu tanggal 9 Bapak Ibu. Jadi lumayan lama saya harapkan misalnya katakanlah terutama yang membuat cerpen dan novel gitu ya sampai dengan 80 halaman Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya bukan perkara mudah, tapi bisa dibilang mudah ya mudah kalau misalnya dibilang sulit sulit. Kenapa? Kalau misalnya sulit itu karena kalau misalnya kita dari nol, kita menentukan tema, benang merah, dan segala macam itu mungkin akan terasa lama gitu Bapak Ibu kalau misalnya belum ketemu titik temunya. Tapi kalau misalnya udah ketemu mungkin akan mengalir dengan baik dan lancar sehingga eh, saya harapkan koordinasi Bapak Ibu di sini untuk senantiasa bertanya berkaitan dengan progres kemajuan dalam penulisan karya siswa. Dan Bapak Ibu di sini saya pastikan tidak usah sungkan Bapak Ibu dalam bertanya kepada kami, ya saya sendiri, maksudnya mengenai adakah kendala dalam penulisan karya tersebut. Misal terdapat kendala, nanti sampaikan kepada saya, insya Allah saya akan bantu eh, dengan eh, dengan tim gitu kan nanti akan saya bicarakan bagaimana mudah-mudahan sih eh,
siswa yang ngikut ini sudah lancar gitu ya. Apalagi berkaitan dengan teknologi, mudah-mudahan tidak ada kendala kesulitan. Kira-kira begitu Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan kah? Saya mau tanya. Ya, silakan Mama Nisa. Ada dua ya yang karena sebenarnya Nisa masih bingung sih dia mau dua-duanya. Mm-mm. Eh, yang pertama yang untuk yang novel ya, itu Mm-mm. kan tadi ada unsur kebudayaan. Nah, itu karena kita sekolahnya di Jakarta, itu apa harus unsur kebudayaannya Jakarta atau boleh ke daerah lain gitu kayak Jawa? Terus yang kedua, yang tadi yang mengenai buku apa pengayaan ya, yang seperti ensiklopedia itu eh kalau tadi kan contohnya kayak tentang satwa, transportasi gitu. Kalau misalnya kayak eh, alat kayak misalnya kayak apa ya, kayak kumon gitu kan, sorry, sempua itu kan dia pakai kayak alat Iya, eh, apa sih eh, kayak pakai alat kayak biji gitu ya Pak ya iya, gitu. iya betul Nah, Mam. itu boleh nggak sih dijelasin secara rinci terus cara penggunaannya gitu kalau yang tentang buku pengayaan atau harus seperti transportasi kayak satwa gitu yang harus diceritain dan itu ceritanya tuh kalau kayak buku pengayaan itu harus detail nggak sih Pak kayak misalnya alatnya seperti apa terus bentuknya apa gitu. Gitu aja sih Pak. Iya. Terima kasih Mama Nisa pertanyaannya kurang lebih ada dua. Yang pertama itu mengenai unsur kebudayaan gitu kan yang ada di novel atau cerpen gitu kan. Kalau misalnya kita di Jakarta berkaitan dengan unsur kebudayaan daerah lain gimana? Nah itu sebenarnya ini saran dari saya gitu ya. Ini saran dari saya bukan berarti penilaian utama berkaitan dengan kebudayaan, tapi alangkah lebih baiknya apabila cerpen atau novel yang ditulis sama anak-anak itu ada menyinggung unsur kebudayaan. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kebudayaan itu di luar dari Jakarta, ya diperbolehkan Mbak juga gitu, Mam. Jadi kan apa sih namanya? Karena ini tidak ada penilaian spesifik mengenai unsur kebudayaan yang diangkat, jadi nggak ada harus mengenai kebudayaan katakanlah Betawi gitu. Jadi bebas aja budaya dari Sabang sampai Merauke yang Nisa pernah alamin gitu kan, yang Nisa udah pernah kayak tahu gitu kan, bagaimana yang dirasakan. Nah, mungkin bisa ditulis tuh di situ. Tapi kalau misalnya kira-kira budayanya kayaknya nggak ada deh, kayaknya belum berkaitan dan segala macam. Ya udah, enggak juga nggak apa-apa sih, Mam. Yang tadi saya sampaikan itu saran ketika nanti di FLS 2N. Mungkin nanti di FLS 2N tahun depan ada, Mam. Jadi kalau nggak salah di SMP itu tingkatnya cerpen, penulisan cerpen, FLS 2N cerpen. Kalau di SMA itu nanti ada apa sih namanya? Novel itu kayak gitu sih, itu kayak gitu. Nah, itu yang pertama, Mam. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa sih buku pengayaan. Tadi kan yang tadi saya berikan contoh mungkin ada ensiklopedia yang berkaitan dengan satwa, mungkin transportasi. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan sempoa, kemudian cara penggunaannya, cara pengaplikasiannya, sampai detail-detail mengenai sempoa itu bagaimana? Nah, itu sangat baik, bagus banget sih menurut saya. Cuma nanti saya mungkin akan minta bantuan dari eh, guru yang expert di bidang sempoa, misal kayak siapa ya, Pak Imam mungkin, atau misalnya Bu Rahma untuk menjadi pendamping dari Nisa gitu. Jadinya nggak harus mengenai tentang saya sih, tapi nanti akan saya minta bantuan Pak Imam atau Bu Rahma yang berkaitan dengan eh, siapa tahu beliau ini kan lebih expert di bidang sempoa, nanti bisa memberikan insight, masukan yang apa sih namanya, masukan lebih banyak mengenai penulisan buku pengayaan tersebut. Nah, gitu Mama Nisa. Jadi saya mohon izin sekali lagi, saya mohon izin sekali lagi eh, untuk tahap ini fokusnya sebaiknya hanya satu dulu ya Mama Nisa ya. Mau ke novel kah atau ke buku pengayaan kah? Jadi ya, jadi untuk di tahap ini satu siswa itu satu karya dulu gitu. Jadi nggak boleh double karya. Nanti mungkin kalau misalnya di next yang di tahun 2026 bisa jadi ada lagi gitu. Nggak apa-apa sih. Nanti disiapkan untuk kita siapkan di next berikutnya. Kira-kira begitu Mama Nisa? Ya Pak, makasih. Iya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Yang lain ya. Oh iya.
perlu saya sampaikan juga, mungkin di sini ada yang orang tua dari kelas 9. Kelas 9 itu gimana Pak? Kan nanti mau SMA gitu kan atau mau melanjutkan. Nah, kemarin saya sudah confirm kepada panitianya itu selama per bulan apa sih namanya? Bulan Maret ini masih kelas 9 itu masih bisa diikutkan. Jadi meskipun nanti katakanlah ya malam penghargaannya itu atau hari penghargaannya itu ketika sudah di SMA gitu. Itu gimana Pak? Ya tetap nggak apa-apa gitu. Yang penting kan karyanya itu disubmit per tanggal 14. Intinya seperti itu sih Bapak Ibu. eh Kurang lebih gitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam acara hari ini koordinasi apa mengenai program program kegiatan panen buku Jakarta. Jadi sekali lagi besar harapan saya eh, Bapak Ibu di rumah turut ikut ya memberikan pengawasan, di support, motivasi karena eh, penulis yang hebat itu tidak pernah lepas dari lingkungan utamanya, yang mana lingkungan utamanya ya baik di rumah atau di sekolah. Jadinya itulah yang bisa memberikan apa sih namanya ya lecutan-lecutan kepada siswa kita agar bisa mampu berkarya. Begitu Bapak Ibu untuk di akhir acara ini ada yang mau tanyakan lagi kah? Gimana Mama Najmi? Mama Fatma mungkin? Adit? Gimana? Mama Iya Sajwa Pak, mungkin? terima kasih. Sudah paham Pak. Ya, terima Sudah. kasih, Mam. Ya Pak, Ya, baik, jadi ini Mam. Pak, minta tolong anaknya diingatin terus gitu Pak. Maksudnya Gimana, kan Mam? kadang ini kan libur. Mm-mm, Nggak, mm-mm, kalau mm-mm. saya kan Bapak sama anak-anak ada grup itu. Iya, Minta tolong remindernya gitu loh. Kadang-kadang iya. anak-anak kalau libur terlena gitu loh, suka terlena lupa gitu. Oh, Apalagi baiklah. kayak saya kan mudiknya jauh. Iya, Jadi kan kalau udah ketemu sepupunya anak-anak kan tahu sendiri kan mainnya banyak gitu. Gitu aja sih iya. Pak. Nah, Mom, tolong saya diingat. mau tanya juga deh kalau gitu Mama Sajwa dan Bapak Ibu yang lain. Kira-kira kalau misalnya orang tua ini dibuatkan grup WhatsApp juga gimana? Berkenan apa tidak ya untuk kegiatan ini? Berkenan. Ya, silakan Pak. Nggak apa-apa Boleh, ya, Pak. nanti akan coba saya buatkan grup, nanti akan saya minta bantuan teman-teman, minta siswa-siswa kita maksudnya share ke orang tua. Nanti maksudnya jadi ada dua grup, grup orang tua dan grup siswa, yang mana nanti saya akan selalu memberikan informasi mengenai kegiatan ini. Itu kayak gitu. Kira-kira ada lagi kah yang mau ditanyakan? Mungkin Mama Nisa, Mama Adit, Mama Alisa, silahkan. Apabila tidak ada, nanti akan kita lanjutkan lagi komunikasi kita di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ya, nanti setelah ini insya Allah akan saya buatkan grup WhatsApp-nya dan nanti Bapak Ibu bisa bergabung di situ. Nanti kita bisa komunikasi, koordinasi lanjutan mengenai kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan sedari hari ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Gimana, Mama Nisa? Maaf, mau Mm-mm. tanya untuk yang kalau untuk yang soft copy-nya itu Mm-mm. berarti hampir sama ya isinya sama hard copy dari Iya, mulai cover sampai terakhir ya? ya betul nanti jadinya dibundling Bapak Mama Nisa. Jadi Oh nanti iya, akan saya bantu. Jadi kan biasanya kan siswa itu membuatnya misalnya katakan cover sendiri, kemudian ada file iya. yang halaman Heeh. pengantar sendiri, halaman isi sendiri. Nanti akan saya bundling, saya gabungin semua. Nanti kalau sudah dibundling kayak gitu, digabungkan, nanti baru bisa dicetak. Jadi nanti eh, soft copy dan sama hard copy-nya itu sama. Itu kayak gitu, Oh Mama iya Nisa. Pak, Mm-mm. baik Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perjumpaannya. Saya sangat appreciate terhadap eh, koordinasi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut, kita bisa apa kan memberikan dorongan apa sih maksimal untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita di sekolah. Kemudian akhir kata saya mau mengutip dari Pramudia Anantatur, menulis adalah kerja keabadian. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi eh, besar harapan saya ketika siswa menulis akan abadi karyanya dan akan bisa menjadi lecutan untuk menghasilkan karya-karya berikutnya.
Itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas koordinasinya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk dapat menjelaskan kegiatan ini. Dan kami harapkan kita sama-sama bersinergi sehingga anak-anak kita itu bisa menghasilkan karya yang baik dan bisa kita banggakan. Terima kasih Bapak Ibu, saya undur diri. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lah. Silakan Ibu, boleh izin.